Perkenalkan, nama saya Desma Lia Aulia dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti PKKMB di Universitas Lampung. Pada hari pertama ada beberapa materi yang saya dapatkan. Yang pertama tentang revolusi mental. Apa itu revolusi mental? Jadi, revolusi mental adalah perombakan cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup secara cepat agar suatu negara lebih cepat maju. Jadi, penting bagi kita untuk melakukan revolusi mental, terutama bagi kita para mahasiswa, karena kemajuan suatu negara ada di tangan kita para penerus bangsa. Dengan kita melakukan revolusi mental, cara berpikir, cara kerja, dan cara hidup kita akan berubah menjadi lebih baik lagi, sehingga itu bisa membuat negara kita menjadi negara maju. Dan juga revolusi mental bisa mengatasi masalah-masalah yang ada di Indonesia. 3 masalah pokok bangsa kita. Yang pertama, merosotnya wibawa negara. Yang kedua, lemahnya sendi perekonomian. Dan yang ketiga, krisis kepribadian bangsa. 3 masalah pokok ini bisa kita atasi dengan revolusi mental. Dengan mengubah cara berpikir kita, cara kerja kita, dan cara hidup kita, maka kita dapat mengurangi masalah-masalah yang kita hadapi saat ini. Jadi sangat penting untuk kita para penerus bangsa melakukan revolusi mental. Karena kemajuan suatu bangsa, mau dibawa kemana bangsa kita dan akan jadi apa bangsa kita di masa yang akan datang, itu ada di tangan kita para penerus bangsa. Selanjutnya ada revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 merupakan kesempatan dan tantangan bagi Indonesia untuk bisa meningkatkan daya saing bangsa. Saat ini Indonesia hanya menjadi konsumen yang selalu mengimpor barang dari luar negeri. Dengan adanya industri 4.0 ini, diharapkan Indonesia bisa meningkatkan daya saing dengan bisa memproduksi barang-barang berkualitas yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Jadi kita tidak hanya menjadi konsumen yang selalu menggunakan barang-barang luar negeri, tetapi kita juga bisa memproduksi barang yang berkualitas yang bisa kita ekspor ke luar negeri. Dan juga pada revolusi industri 4.0 ini, tenaga manusia sudah digantikan oleh tenaga mesin. Kita dapat mengambil sisi negatif dan sisi positifnya. Sisi positifnya, pekerjaan menjadi lebih mudah, lebih cepat, dan barang-barang yang kita hasilkan lebih banyak. Tetapi ada juga sisi negatifnya. Pengangguran menjadi lebih meningkat karena suatu perusahaan akan mempekerjakan sedikit orang karena semua pekerjaan sudah dilakukan oleh mesin dan manusia hanya menjadi operatornya saja. Materi yang selanjutnya adalah tentang pendidikan. Apa itu pendidikan? Pendidikan adalah usaha dasar yang terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi yang dimiliki. Jadi, kita mengenyam pendidikan untuk bisa mengembangkan potensi yang dimiliki oleh diri kita sendiri. Karena jika kita memiliki potensi tetapi tidak dikembangkan, itu akan menjadi percuma saja. Dan juga ada tujuan umum pendidikan. Yang pertama, menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat berkemampuan akademik yang profesional yang dapat menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi, ataupun kesenian. Dan yang kedua, mengembangkan dan menyalurkan ilmu pengetahuan. Materi yang selanjutnya adalah norma dan etika kehidupan mahasiswa di kampus. Sebelum masuk ke norma dan etika, kita perlu tahu tujuan dari pendidikan tinggi adalah untuk menghasilkan ilmuwan dan tenaga ahli yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Kemudian norma dan etika pada non-akademik dan akademik. Norma akademik merupakan ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa dalam kegiatan akademik. Dan norma non-akademik adalah ketentuan, peraturan, dan tata nilai yang harus ditaati oleh seluruh mahasiswa dalam kegiatan akademik. Sekian materi yang saya dapatkan selama saya mengikuti PKKMB di Universitas Lampung.